يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih dengan kitab yang kita bahas, Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana insyaallah sekarang kita memasuki hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32. Hadis yang kita pelajari ini insyaallah termasuk nominasi hadis yang terpendek yang ada di Arba'in An-Nawawi, bahkan termasuk nominasi deretan hadis-hadis pendek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun demikian hadisnya pendek, kalimat ya redaksi yang disebutkan Nabi ini pendek, namun memiliki makna yang sangat dalam. Bahkan ya ini termasuk dari mukjizat Nabi SAW yang dinamakan Jawami' al-Kalim. Kalimat yang ringkas, padat, namun dalam maknanya. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, yang disebutkan oleh para ulama. Bahkan hadis ini dimasukkan ke dalam kaidah-kaidah dalam permasalahan muamalah. Banyak sekali muamalah. Nah, ini muamalah maliyah, interaksi, itu dibangun di dalam hadis ini. Padahal hadisnya sangat pendek sekali. Mungkin antum pertama kali mendengarnya langsung menghafalnya. Saking pendeknya hadis yang akan kita bawa. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tidak panjang lebar, kita sebutkan dulu hadisnya sebelum kita
menjelaskan dengan penjelasan para ulama yang mengomentari hadis ini. Disebutkan dari perawinya Abi Sa'id, dari Abi Sa'id. Abu Sa'id yaitu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, dari Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nih, lihat redaksinya pendek sekali, antum mendengar langsung menghafalnya. La darara wa la dirar. Pendek tidak? Ya. La darara wa la dirar. Hafal? Insyaallah hafal, ya, sekali mendengarnya. Tapi maknanya ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin tiga halaman. Ya, luar biasa. Tuh lihat. Di sini Syekh Sa'ad Syithri juga sama, 4 halaman. La darara wa la dirar. Apa artinya? Tidak melakukan perbuatan yang bahaya, darar, wala dirar, dan tidak boleh membahayakan. Tidak boleh membahayakan. Tidak boleh Anda melakukan perbuatan yang bahaya. Ya, nanti kita jelaskan perbedaannya. Dan Anda tidak boleh membahayakan. Melakukan perbuatan yang membahayakan dan merugikan selain Anda. Nah, ini hadis yang luar biasa, ya. Ini redaksinya. Hadis ini adalah hadis hasan. Hasan itu di bawahnya sahih. Hasan, ya, kalau antum pernah mempelajari mustalah hadis, ya, dalam kaidah-kaidah para ulama hadis, ada yang namanya derajat hadis itu sahih, ya, baru di bawahnya apa? Hadis hasan. Di bawah hadis hasan apa? Hadis dhaif. Jadi yang dijadikan hujjah oleh para ulama itu cuma 2. Kalau enggak sahih, ya, hasan. Bedanya tipis, ya. Kenapa bisa sahih turun ke hasan? Karena di antara perawinya hafalannya ringan, enggak kuat. Sehingga yang tadinya sahih turun menjadi hasan. Tetapi masih dijadikan sebagai hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam pendalilan. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni dan selainnya dengan musnad, dengan sanad yang nyambung, ya, artinya tidak ada yang terputus. Kemudian juga diriwayatkan oleh Malik di kitab beliau Al-Muwatta secara mursal. Mursal ini ada yang terputus perawinya. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik an Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Amr ibn Yahya, kemudian dan dari bapaknya, yakni bapaknya ini Yahya. Amr meriwayatkan dari bapaknya Yahya. Dari Yahya langsung ke Nabi sallallahu, langsung ke Nabi, karena Yahya ini adalah tabi'in, muridnya sahabat. Dan sahabat mendengar hadis langsung dari Nabi apa dari sahabat? Dari sahabat Nabi SAW. Sehingga nama sahabat ini dihapus, ya, kemudian diloncat sampai ke Nabi. Ini namanya hadis mursal kalau antum pernah belajar. Hadis mursal yakni ada salah satu rawinya yang dihapus. Tujuannya untuk mempersingkat derajat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan riwayat ini, riwayatnya menjadi dhaif di riwayatnya Imam Malik ini, ya. Akan tetapi kata Imam Nawawi, ya, walahu turukun yuqawwi ba'daha ba'dha, karena hadis ini dhaif, ada hadis-hadis lain yang senada sehingga dhaif ini bisa upgrade menjadi hadis hasan. Karena saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Dan tentunya ada hadis hasan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni. Ya, itu singkatnya dari pelajaran
dari hadis la darara wala dirar dari segi sanadnya, Tentunya yang belajar ini hampir mirip kayak belajar matematika. Karena akan berhadapan dengan rumus-rumus ulama, ya, apa yang dimaksud dengan hadis hasan, apa yang dimaksud dengan hadis dhaif, apa yang dimaksud dengan hadis mungkar, hadis syadz, hadis maudhu, palsu, apa itu hadis yang segala macam banyak. Ya, antum kalau belajar ini, ya, kalau enggak serius, tidak memfokuskan diri, ya, otaknya untuk benar-benar fokus, itu bisa keluar dari kelas, ya. Kenapa? Mirip kayak matematika. Sampai-sampai, ya, saya pernah bergumam ketika belajar ini ilmu nggak bermanfaat, nggak bakal ditanya sama masyarakat, ya. Karena masyarakat biasanya nanya tentang apa? Halal, haram, mubah, yang nggak ini sunnah ataukah tidak, ini tidak ditanya. Subhanallah, pas liburan masih ingat, ya, ini sedikit curcol nggak masalah, ya. Ya, pas pulang liburan masih santri, ya. Saya lagi baca mading di masjid, ya. Kemudian di samping saya ada yang ikut nimbrung juga baca. Ustaz, hadis hasan di sini ada hadis dhaif. Tolong jelaskan kepada saya apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif. Saya di situ agak sedikit mengheningkan cipta, Pak, ya. Karena kayak langsung dijawab, ya, sama Allah Azza wa Jalla nih, bahwasanya ilmu ini memang berguna, ya. Buktinya sampai ada yang bertanya demikian, ya. Karena ini adalah ilmu alat, ya, ilmu hadis, ilmu usul fiqh. Bisa untuk memahami tentang fikih itu ada ilmu usulnya. Untuk memahami agama Islam harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi itu namanya ilmu alat, ilmu wasilah, bahasa Arab, mustalahul hadis, kemudian usul fikih, kemudian ada lagi sastra Arab, balaghah, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran yang tinggi. Karena ayat Al-Quran kalau antum belajar bahasa Arab, kemudian membacanya, itu sungguh luar biasa. Al-Quran sastra Arab yang sangat tinggi, ya. Dan beda zauknya, nikmatnya tatkala antum membaca langsung dari ayatnya ketimbang antum baca dari terjemahannya. Makanya tidak jarang para imam-imam sholat itu yang memahami maknanya menangis, ya, karena saking terbawa apa yang dikhabarkan oleh Al-Quran. Taib. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita memasuki makna dari redaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. La darara wala dirar, ya, la darara wala dirar. La darar, tidak melakukan hal yang bahaya, ya. Wa darar, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa darar, melakukan bahaya itu bisa jadi di badan, ya. Bisa jadi wa yakunu fil mal, bisa jadi dilakukan di harta, wa yakunu fil aulad, bisa jadi dilakukan kepada anak-anak, wa yakunu fil mawashi, bisa juga dilakukan kepada binatang-binatang ternak dan yang selainnya, manusia, ya, atau harta dan lain sebagainya, itu darar. Adapun dirar, ya, tidak membahayakan, ai wala mudarrata, tidak melakukan hal yang sifatnya bisa membahayakan. Apa bedanya melakukan hal yang bahaya dengan melakukan yang membahayakan? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, anna darar yahsulu biduni qasdin. Sesungguhnya melakukan bahaya, darar ini, tanpa disengaja. Hasilnya, ya, hasil akibat yang dilakukan itu tidak disengaja, walaupun menimbulkan bahaya, ya, tidak melakukan bahaya. Adapun mudarrah, hal yang membahayakan, dilakukan dengan sengaja dan tujuan, ya, dengan qasd, dengan maksud. Kalau yang tadi yang pertama tidak ada maksudnya sehingga pakainya
pakai redaksi mufa'alah, yakni yang membahayakan. Artinya jelas dia tahu bahwasanya ini perkara bahaya dan membahayakan orang lain. Kalau doror, orang yang melakukannya bisa jadi belum tahu. Ini bahaya. Tapi hasilnya nanti bisa membahayakan. Itu perbedaannya. Yang mudharah membahayakan orangnya sudah paham. Kalau yang pertama bisa jadi tidak memahaminya. Ya. Contoh di sini Syekh Utsaimin rahimahullahu taala memberikan contoh yang banyak, dengannya kita bisa paham. Dan ini termasuk keluasan ilmu beliau. Ya, termasuk keluasan ilmu beliau. Beliau banyak memberikan permisalan agar orang yang mempelajari kitabnya memahami dengan baik dan benar dan tidak salah atau gagal paham. Sebagai contoh, ya di sini disebutkan masalah tentang doror, perbuatan bahaya. Ya, rajulun lahu jarun wa indahu syajaratun yusqiha kulla yaum. Seorang punya tetangga, ya, dan dia punya pohon. Orang ini punya pohon, ya. Ia setiap hari, setiap pagi dan sore selalu menyirami pohon tersebut. Lantas apa yang terjadi? Wa idza bil ma yadkhulu ala jarihi wa yufsid alaihi. Ternyata airnya ini banyak masuk ke lingkungan pagar tetangganya dan merusak tatanan yang ada di halaman tetangganya. Lakinnahu lam ya'lam. Akan tetapi orang tadi apa? Belum tahu bahwasannya airnya ini ternyata masuk ke tetangga dan merusaknya. Maka ini yang disebutkan dengan doror, perbuatan yang bahaya. Yang mana kata Nabi, la doror, tidak boleh melakukan perbuatan bahaya. Ya, ini sebagai contohnya. Adapun contoh dari diror bukan nama masjid ya, masjid yang munafikin ya, ini makna dari situ juga, masjid yang membahayakan karena tujuannya untuk mengelabui kaum muslimin. Makanya sama Nabi disebutkan, kata Allah Azza wa Jalla, ini adalah masjid diror yang membahayakan. Kata beliau, di sini disebutkan misalun akhar tentang masalah diror, rajulun bainahu wa baina jarihi su'u tafahum. Seseorang antara dia dengan tetangganya ini memiliki clash, ribut, salah faham. Ya, maka dia mengatakan, la af'alanna bihi ma yadurruh. Maka saya akan membuat gaduh supaya dia ikut terbawa emosi atau akan memandaratkan dia. Dengan apa? Di sini disebutkan kata Syekh, ya, faraqiba muturon. Apa muturon? Dia menggunakan motor. Di sini Syekhnya ngomong motor ya. Lahu sautun ka sauti traktor. Ya. Motornya ini pakai apa itu? Knalpot yang bising itu. Ya. Kemudian digeber itu motor dengan suara segede-gedenya. Ya. Di depan rumah tetangganya atau dihadapkan ke dinding tetangganya tadi, sehingga tetangganya terganggu. Maka, dan ini tahu gak dia terganggu? Tahu. Ini namanya membahayakan. Jadi perbedaannya bisa ketahuan. Kalau bahaya bisa jadi orangnya belum tahu akibatnya. Tapi itu perbuatan bahaya. Kalau membahayakan sudah dimaksudkan, sudah ia niatkan akan membahayakan dan pasti tahu akibatnya, sehingga nanti hukumannya pun juga berbeda tentang doror wa dirar ya. Makanya disebutkan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal madarru la yarfa'u dararuhu idza tabayyana lahu bal huwa qasiduhu. Kalau orang yang melakukan hal yang membahayakan tadi itu tidak bisa dihilangkan karena dia sudah apa? Sudah meniatkannya. Ya, sudah tidak bisa dihilangkan kecuali kalau dia dicegah. Ya, kecuali jika dia dicegah. Wa amma ad-darar fa innahu idza tabayyana liman waqa'a minhu ad-darar rafa'ahu. Kalau perbuatan yang bahaya ya, ternyata itu memang bahaya, maka bisa diangkat dan mungkin bisa dimaafkan.
Bisa dimaafkan karena ia lakukan tidak disengaja. Tetapi kalau yang tadi tidak bisa dimaafkan kecuali harus dihukum, kecuali orang yang terlibatnya atau orang yang menjadi korbannya memaafkannya. Bisa dipahami. Ya, ini perbedaan antara doror dan dirar. Contoh berikutnya banyak kalau kita perhatikan. Ya, banyak sekali. Ya, contoh misalkan, ya saya agak sedikit telat ke sini. Kenapa? Karena merasa saya terkena hadis ini la dororo wala diror, tapi bukan di dirornya, tapi di dorornya. Kenapa? Banyak angkot-angkot yang ngetem di sana sehingga bikin macet. Iya apa tidak? Bikin macet. Nggak tahu tuh ini masuk doror atau diror. Ya. Karena kebanyakan mereka, ya maaf nih, pura-pura bahlul. Iya apa tidak? Pura-pura nggak tahu. Ya kata orang sininya kumaha aing. Ya, orang mau klakson, mau enggak, ya bodoh amat. Sehingga banyak orang yang tersendat dengan aktivitasnya. Udah tahu kalau Bogor itu, kalau sudah malam Senin, macet di mana-mana. Orang pada pulang ke Jakarta. Ya, akhirnya macet di mana-mana. Di antara sebab kemacetannya, yakni mereka banyak yang pertama parkir sembarangan, sudah jalurnya sempit. Ya, jalurnya sempit. Kemudian kanan kiri dipakai untuk lahan parkir. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Doror. Kalau orangnya sudah memahami bakal macet, dia sengaja parkir di situ, bisa masuk kategori diror. Ini hati-hati. Ya, antum kalau punya mobil jangan parkir di tempat umum. Antum punya mobil harus sedia apa namanya itu tempatnya? Garasinya. Kalau enggak masuk la darara wala dirar. Apalagi kalau membuat macet jalanan umum. Bisa antum termasuk orang yang berbuat zalim dalam bab ini. Bisa dipahami ya ikhwah. Udah tahu jalannya sempit-sempit, udah gitu dipakai. Ya, yang lebih lucunya lagi ada orang yang dikit-dikit main berhenti saja, berhentinya nggak minggir di situ, kemudian beli sayuran, beli ini, beli itu, beli ini. Gemes mah gemes ya kita orang tuh. Tapi lihat, ya ini kebanyakan manusia ya tadi ya bahasanya pura-pura bahlul. Ya akhirnya nggak mau disalahkan. Kalau disalahkan dia yang paling galak, ya yang paling sewot ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya saya pernah teringat perkataan dosen ya. Karena di Saudi ini lalu lintas lebih mengerikan pelanggarannya daripada di negeri kita. Ada di sana itu tapi jalannya lebar. Tapi ada terkadang di gang ya, orang ketemu berhenti. Apa? Berhenti kemudian saling buka jendela, kemudian bertanya apa kabarnya? Assalamualaikum, apa kabarnya? Gimana antum? Gimana keluarga? Gimana aktivitas? Ngomong hampir 2-3 menit. Kanan kiri di belakang masing-masing pada semuanya klakson enggak diladenin sama dia. Tuh lihat gimana itu? Lebih mengerikan daripada di sini. Akhirnya dosen mengatakan, ya dosen hadis kalau tidak salah, anak ini orangnya temperamental, sering emosian. Apalagi ketika nyetir mobil. Cuman akhirnya kok kalau saya kayak gini terus, ini bahaya. Akhirnya saya memberikan kaidah yang saya praktekkan sampai sekarang dan alhamdulillah saya lulus. Saya berhasil. Apa kaidah tersebut? Bisa antum praktekkan ini. Kaidahnya saya anggap semua orang yang membawa mobil di jalanan itu semuanya orang gila. Ya. Itu semuanya orang gila. Gak ada yang normal. Yang normal cuma saya sendiri. Sehingga kalau mereka berbuat salah yang bisa melahirkan emosi, sabar, kemudian saya benamkan di otak saya, ini orang gila. Ini orang gila. Sehingga gak jadi marah. Dan subhanallah, ini kata dia saya sudah berhasil. Alhamdulillah, setelah memakai kaidah ini saya enggak marah-marah lagi. Bisa untuk praktekkan itu. Ya di sini. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita lanjutkan ya. Kata beliau, wa hadzal hadis
aslun azimun fi abwabin katsirah. Hadis yang pendek ini adalah pokok dari segala bab-bab yang ada. Wabil khusus di bab-bab muamalah, dalam jual beli, ya, dalam menggadaikan, ya, bahkan masalah pernikahan, ya, masalah perceraian, ini dibangun di bab la darara wa la dirar. Tidak bahaya, tidak melakukan tindakan bahaya dan membahayakan, ya, yudarur rajulu zaujatahu au hiya tadurru zaujataha. Ya, enggak boleh seorang membahayakan istrinya atau istri membahayakan suaminya. Kemudian juga masuk dalam bab kategori wasiat. Ya, wasiat yang mana wasiat ini tidak diperbolehkan melebihi sepertiga dalam tujuan untuk memadaratkan para ahli waris. Enggak boleh. Makanya sama Islam dikasih kalau mau wasiat sepertiga. Lebih dari sepertiga nggak boleh. Apalagi kalau si mayit ini nggak mau hartanya dilimpahkan kepada ahli waris, yang mana mungkin ada pertikaian dan lain sebagainya. Akhirnya dia ngasih wasiat. Wasiatnya melebihi dari sepertiga. Sama Islam nggak boleh. Kalau mau sepertiga silahkan kasih kepada non waris, non ahli waris. Sisanya jangan sampai memadaratkan. Ini juga dibangun di atas apa? Di atas la darara wala dirar. Makanya ada kaidah disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, mata sabata ad-darar wajaba raf'uh. Kapan itu ada tindakan yang darar, bahaya, maka wajib untuk dihilangkan. Wajib untuk dihilangkan. Wa mata sabata al-idrar, dan kapan terjadi al-idrar, perbuatan yang membahayakan, wajib raf'uhu, wajib untuk dihilangkan, ma'a uqubati qasidil idrar, dengan disertai hukuman orang yang melakukan perbuatan membahayakan tadi. Bisa dipahami? Kalau tadi yang bahaya, kenapa tidak disebutkan hukuman? Yang disebutkan hukuman hanya yang membahayakan, karena tadi telah kita singgung, orang yang melakukan idrar, membahayakan, dia sudah ada maksud. Sudah ada maksud. Sehingga ini sudah perbuatan kriminal. Perbuatan yang melanggar dan berhak untuk mendapatkan hukuman di pengadilan nanti. Ya, di pengadilan mahkamah syar'iyah. Mahkamah pengadilan yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Adapun darar bisa jadi itu tanpa disengaja. Itu nanti bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Misal, ya, tidak disertai dengan hukuman. Kecuali kalau ada hal-hal yang mengerikan atau hal yang sangat besar efeknya, mungkin itu akan dikembalikan ke ijtihadnya hakim. Tapi kita bahas di sini kata Syekh, mata sabata darar wajib raf'u. Kapan itu darar ini ada, maka harus segera dihilangkan. Kalau idrar juga sama, harus dihilangkan jika ada disertai dengan hukuman orang yang ingin melakukannya atau yang melakukan perbuatannya. Contoh di sini. Ya, di sini Syekh ngasih contoh banyak dan dengannya kita memahami kaidah yang dibawa oleh Syekh tadi. Kata beliau, kanu, contoh yang pertama, kanu fil jahiliyah yutalliqur rajulul mar'ah. Di zaman jahiliyah sebelum Islam, ya, seorang suami itu menceraikan istrinya, ya. Fa idza syarafat inqida'ul iddah raja'aha. Kalau sudah iddahnya mau selesai, maka si suami itu merujuk kembali, mencabut cerainya tadi. Kemudian, ya, talaqaha tsaniyah. Kemudian diceraikan dengan ceraian yang kedua. Begitu juga dengan sama yang pertama. Kalau sudah dekat dengan selesainya waktu iddahnya, ia ambil lagi istrinya untuk dirujuk. Tsumma talaqaha tsalitsah wa rabi'ah. Dan begitu juga kalau sudah dirujuk, dicerai lagi yang ketiga dan yang keempat. Tujuannya apa? Kata Syekh, liqasdil idrar, untuk memberikan idrar kepada istrinya. Farafa Allahu dzalika ila haddin tsalatsa talaqat. Maka Allah jadikan itu hanya diberi 3 kali saja.
Dalam Islam, ketika Islam datang, maka perceraian hanya dikasih 3. Kalau ente pengen rujuk, ya cuman dikasih 2. Ketiga, kalau sudah 3, nggak bisa. Harim ente zuat nikah lagi sama laki-laki yang lain dengan nikah yang benar. Bukan nikah yang ada rekayasa nanti ente ceraikan ini segala macam. La. Ini nggak boleh, ini dilaknat sama Allah. La'anallahul muhallil wal muhallillah. Allah melaknat orang yang melakukan pernikahan ini yang diskenario agar nanti cerai, nanti bisa suaminya yang pertama menikahi lagi. Ini dilaknat oleh Allah. Artinya perempuan tadi menikah dengan nikah yang syar'i, yang benar dengan lelaki. Kalau duduk berbaring, kalau perlu keluar dari rumah. Biar hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak terjadi. Ya, jangan diladeni. Kalau kita nurutin hawa nafsu, terjadi. Akhirnya penyesalan datang di belakang. Ya, penyesalan datang di belakang. Hati-hati. Ini masalah apa? Masalah talak. Ya, begitu juga masalah nikah. Hati-hati itu sinetron-sinetron, ngadain pernikahan, ada walinya, ya, ada KUA-nya, kemudian ada saksinya. Itu bisa terjadi dan bisa benar. Bisa menjadi akad syar'i yang benar, hati-hati. Ini adalah momen syar'i yang benar, artinya momen sakral. Ya. Ada 3 perkara yang apabila seorang dilakukannya, entah itu ketika dia dalam keadaan serius atau dalam keadaan bercanda, maka akan terjadi nikah, wat talaq, war raj'ah. Itu nikah, tolak, perceraian, dan raj'ah, rujuk. Hati-hati. Ya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan di sini, ya, misalun akhar, masih menjelaskan tentang kaidah yang disebutkan oleh Syekh, mata sabata ad-darar wajib raf'u. Kapan terjadi doror, hal yang bahaya, maka wajib dihilangkan. Dan kapan terjadi idrar, perbuatan yang membahayakan, wajib dihilangkan dan mendapatkan hukuman orang yang melakukannya. Syekh ngasih permisalan yang berikutnya agar kita bisa memahami kaidah ini. Rajulun talaqa imra'atahu. Ada seseorang yang menceraikan istrinya. Walaha aulad. Dan ternyata dia ini memiliki anak dari istri yang diceraikan tadi. Hadanathum lil ummi. Ternyata hak asuh ini beralih ke ibunya, yakni kepada istrinya yang tadi yang diceraikan. Illa idza tazawwajat, kecuali jika mantan istrinya ini menikah kembali, ya, maka hak asuh bisa kembali berpindah ke siapa? Ke bapaknya atau ke mantan suaminya. Wal mar'atu turidu an tatazawwaj. Dan namanya perempuan mau menikah lagi. Walakin akan tetapi takhsha idza tazawwajat. Akan tetapi dia takut kalau dia menikah nanti mantan suaminya akan mengambil hak asuh anak-anaknya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, si mantan suaminya ini mengancam mantan istrinya. Wa yaqul, mengatakan, in tazawwajti akhadtul aulad. Kalau ente nikah lagi, kalau anti nikah lagi, saya akan ambil hak asuh anak. Padahal orang ini, mantan suaminya ini, laisa lahu raghbah fil aulad wala yuriduhum. Orang ini enggak ada keinginan sama sekali untuk mengasuh anaknya. Enggak ada. Ya emang orangnya malesan gitu. Ya, enggak mau sama sekali. Walau akhadahum la adha'ahum. Kalau akan mengambil hak asuh anak, pasti akan disia-siakan anak tadi. Ya. Lakin qasadahul mudarrata bil mar'ah. Akan tetapi dia mengancam hal itu dalam rangka untuk memadaratkan mantan istrinya tadi supaya enggak boleh nikah. Ya masih ada rasa cemburu. Ya masih ada rasa cemburu. Maka kata Syekh, fahadza la syakka annahu haram. Maka ini tidak diragukan lagi, ini haram dan ini perbuatan yang melampaui batas dan dia berdosa dan bisa menimbulkan
perseteruan yang lebih, ya harus ditaruh di meja hakim. Nanti hakim yang akan menilainya, ini benar-benar ngancam atau hanya sekedar cemburu atau memang pengen ngambil hak asuhnya, dan ini dikembalikan ke dalam kategori la darara wala dirar. Tidak ada doror dan tidak ada dirar dalam masalah apa? Dalam masalah pengasuhan anak. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan lagi oleh Syekh rahimahullahu taala, rajulun awsa ba'da mautihi binisfi malihi lirajulin akhar min ajli an yanqusa sihamul warathah. Ada seorang mewasiatkan, ya, ba'da mautihi, setelah dia meninggal nanti, ya, agar setengah hartanya dilimpahkan kepada orang lain, orang yang bukan bagian dari ahli waris. Tujuannya apa? Min ajli an yanqusa sihamul warathah, agar ya ahli waris berkurang porsi bagian warisannya. Paham apa tidak? Jadi dia nggak pengen nih hartanya berguling kepada ahlul warisnya. Pengen ada orang lain, makanya dia bikin wasiat sebelum meninggalnya. Nah, wasiatnya berapa? Setengah hartanya diberikan kepada orang lain. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Fahadha muharram, dan ini dilarang, ya. Karena apa? Ma'anna lil waratha yatlubu ma zadam anis thuluth. Ini tidak boleh. Nanti pihak pengadilan, ya, dan pihak ahlul waris boleh menggugat agar selebih dari sepertiga tadi diambil dan dibagi untuk mereka. Kalau mau cuma dikasih berapa? Sepertiga saja. Bisa dipahami ya ikhwah? Baik, kita beri sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Oleh Syekh, ada seseorang, ya, memiliki harta lebih dan memiliki ahli waris, yaitu sepupunya, anak dari pamannya, cuma satu-satunya ahli waris ternyata sepupunya saja. Dia ini memang kayak kurang senang sama sepupunya ini, ya sering ribut. Akhirnya dia nulis wasiat agar bagaimana caranya si sepupunya ini tidak mendapatkan bagian dari hartanya. Maka tidak boleh, ini haram dan termasuk dari kategori hadis la darara wala dirar. Jadi hadis ini lebih banyak ke bab muamalat. Lebih banyak ke bab muamalat. Makanya kata Syekh rahimahullah, walau sirna ala hadzal hadis la salahatil ahwal. Kalau semua orang berpegang teguh dengan hadis ini, pasti keadaan akan semakin menjadi baik. Ya, akan tetapi yang namanya jiwa majbulatun ala syuhi wal udwan. Yang namanya jiwa itu tersifati sifat kikir dan sifat udwan, permusuhan, sehingga terkadang seorang memusuhi atau memberikan madarat kepada saudaranya, ya, wa tajiduhu yahsulu minhu ad-darar wa la yarfa'u ad-darar. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah itu tidaklah mentafsil, tidaklah memperinci dalam masalah muamalat kecuali dua. Kecuali dua. Ada yang tahu? Di dalam Al-Quran Allah tidak memperinci sedetail-detailnya kecuali dua. Dan dua-duanya bab muamalat. Yakni masalah hutang dan masalah warisan. Kenapa? Karena semua orang suka sama harta. Semua orang suka sama duit, sama uang, ya, entah itu dia saleh, taleh, ya, muslim, non muslim, semuanya suka. Makanya sama Allah perinci supaya apa? La darara wala dirar. Tidak ada darar dan tidak ada dirar. Tidak ada orang yang menzalimi dan yang terzalimi. Ya, ini sangat luar biasa. Islam dibangun dalam bab ini juga ayuha al-ikhwah. Kemudian ada dua lagi yang kita bahas, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Sa'ad Sathri hafizahullah ta'ala. Kata beliau, tadi setelah kita katakan bahwa semua yang bisa memberikan madarat maka harus dihilangkan.
kecuali madarat yang telah mendapatkan izin dari syariat, maka itu terkecuali. Artinya yang ada maslahatnya dan itu telah diizinkan oleh syariat, maka itu tidak masuk dalam kategori la darara wala dirar. Contohnya apa? Hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Bukannya hukuman itu memberikan madarat. Iya apa tidak? Qisas. Iya apa tidak? Potong tangan. Kemudian ada yang dirajam. Kemudian ada yang ditazir, yakni putusan-putusan hakim. Maka ini yang diperbolehkan oleh syariat dalam rangka untuk menciptakan maslahat yang besar. Adapun selain dari yang disebutkan tadi, bukan dari hal syariat, maka itu masuk dalam kategori la darar wala dirar. Tujuannya apa? Untuk menciptakan keamanan. Supaya orang lain tidak seperti ikut-ikutan seperti dia. Ya, makanya saya pernah waktu di sana itu ngelihat orang turun dari mobil, ingin ke minimarket 5 menit, 10 menit ya. Dan mobilnya masih terbuka, pintunya, jendelanya, mesinnya masih nyala, ya, nggak ada kepikiran mobilnya bakalan dibawa orang, hilang. Kenapa? Karena ini, ya syariat ditegakkan sehingga nggak ada orang pengen mikir, nanti saya kalau ngambil mobil bisa hilang tangan ini, potong tangan. Bisa. Coba kalau antum praktekkan di sini. Ya, di minimarket, ya sudah, sedekah jariyah bisa jadi kepada maling. Ya, tuh lihat. Ada apa? Ada maslahatnya sehingga ada hukuman-hukuman yang sifatnya doror secara kasat mata, secara kita melihat dari mata, tapi ada maslahat yang besar. Maka ini yang dikecualikan, tidak masuk dalam kategori doror dan dirar. Kemudian ayuhal ikhwah, ada satu permasalahan yang penting yang wajib kita ketahui. Di sini disebutkan idraruz zaujain, seperti ada orang yang menzalimi istrinya. Ya, dia sepertinya tidak suka sama istrinya, tapi nggak mau diceraikan. Tapi dia masih tetap di bawah naungan dia, tapi nggak dikasih nafkah, entah itu lahir atau batin. Maka ini bagian dari darar, maka wali dari wanita tersebut wajib meminta kepada suaminya kejelasan. Mau diceraikan dengan baik atau masih berlangsung rumah tangganya dengan baik. Makanya dalam Al-Quran disebutkan fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Pegang istrimu dengan baik atau ceraikan dengan baik. Jadi ada kejelasan, jangan sampai mereka terkatung-katung ya, bagaikan tawanan perang. Ya, terzalimi haknya. Ini masuk dalam kategori la darara wa la dirar. Kemudian satu permasalahan terakhir, dan ini kita tutup oleh Syekh, wa mimma yata'allaq bihadhil mas'alah, ini permasalahan yang mungkin banyak berseliweran di tengah-tengah kita adalah, kata beliau, ma law kana hunaka ghardun sahihun yatarattab alaihi idrarun bil akharin. Dia punya satu pekerjaan. Pekerjaannya benar. Ya, pekerjaannya ini dari sisi syariat nggak ada salahnya. Ya, akan tetapi efeknya itu bisa memberikan idrar kepada orang lain. Entah itu langsung atau tidak langsung. Ya, tetapi ia melakukannya masih di lingkupnya dia, tidak di lingkup orang lain. Bisa dipahami tidak? Antum melakukannya di lingkupnya antum, tetapi orang lain terkadang terkena akibatnya. Nah, bagaimana seperti ini? Apakah dia tidak boleh melakukannya atau melanjutkan? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ya, paham apa tidak permasalahan? Sebelum saya kasih contoh. Jadi antum melakukan sesuatu di lingkungan antum, di daerah kekuasaan antum, di tanah miliknya antum, ya. Akan tetapi ada efeknya kepada orang lain. Tapi efeknya tidak terlalu membahayakan, tapi membuat orang risih. Ya. Nah, seperti ini boleh apa tidak?
Tidak. Ada yang mengatakan boleh? Ada yang mengatakan boleh? Hah? Baik. Di sini disebutkan khilaf ulama. Ya, khilaf ulama. Masyaallah antum ulama satu sepakat nih ya. Ini disebutkan misal an yatasarraf fi mulkihi bima fihi maslahah. Dia melakukan sesuatu yang ada maslahatnya menurut dia. Dan memang ada maslahatnya. Akan tetapi ada doror yang ditimbulkan setelah hasilnya itu terjadi. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu harus dilarang. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Malik. Pendapat yang kedua, la yumna, tidak dilarang, silahkan lanjutkan. Ini perkataannya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Contoh, dengan contoh kita bisa lebih paham. Ada dua contoh di sini. Misal, antum baru beli tanah dan antum bikin rumah. Rumah antum di sini kan misalkan rumahnya satu lantai semua misal di pemukiman. Ternyata antum bikin 6 lantai. Akhirnya yang tadi tetangga antum kalau matahari terbit kena sinarnya ini terhalangi sama rumah antum. Iya Pak tidak? Ada doror tidak? Ada idror tidak? Ada. Ya, sehingga yang lain menjadi kecil rumahnya disebabkan antum bikin rumahnya besar. Dan antum bikinnya di rumah antum sendiri, enggak ngambil tanahnya orang. Iya apa tidak? Tidak intinya tidak mengusik sama sekali, tapi hasilnya membuat orang lain menjadi kurang nyaman. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad harus dilarang. Ya, pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ini tidak dilarang. Contoh yang lain, dan ini mungkin banyak di masyarakat, adalah antum miara ayam di rumah. Ya, miara ayamnya banyak. Tahu kan ayam baunya gimana? Ternyata, apalagi kalau waktu subuh, baunya kemana-mana sampai ke tetangga. Ya, bahkan sampai ujung gang, itu baunya tercium. Sehingga terganggu, tetangga merasa terganggu. Ya, atau miara kambing, nyembelih kambing, dia jualan kambing. Kalau ada orang mesen kambing sama dia, ia sembelih di situ, darahnya memang di situ, tapi baunya kemana-mana. Kotoran kambingnya kemana-mana, kotoran ayamnya kemana-mana baunya. Sehingga membuat tetangga kanan kiri merasa ya terganggu. Iya apa tidak? Terganggu apa tidak? Terganggu. Nah yang seperti ini, kata Imam Malik dan Imam Ahmad, yumna, dilarang. Ya yumna itu dilarang karena apa? Ada doror dan ada dirornya. Walaupun pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i tidak dilarang karena ia melakukannya di tempatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang seperti ini kita tidak boleh egois, ya. Tidak boleh egois selagi itu bisa merusak ya keharmonisan rukun tetangga, maka sebisa mungkin kita tidak melakukan demikian. Kalau antum digitukan saja mau apa tidak? Ya enggak mau. Ya enggak bakal mau ada bau yang tidak enak. Kalau antum ngontrak di situ ternyata dikabarkan tetangga itu punya kambing, kira-kira antum mau nggak bertetangga dengan orang yang memiliki kambing? Antum bakal nggak jadi. Iya apa tidak? Begitu juga dengan orang lain. Ya, jadi seharusnya Islam luar biasa ayuhal ikhwah menjaga yang namanya keharmonisan antar manusia bahkan kepada binatang sekalipun. Dan ini hanya ada pada agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.